Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan seluruh buya, tuan guru, para asatidzah, para ulama yang menghadiri pengajian kita di malam hari ini. Kita doakan semoga seluruh buya-buya kita, ulama kita, baik di Payakumbuh ataupun di Sumbar pada umumnya, dijaga, dilindungi dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mencerahkan seluruh masyarakat dan menguatkan persatuan dan kesatuan di negeri kita tercinta ini. Yang kita muliakan seluruh DKM, hadir bersama kita saat ini ada dari TNI dan Polri juga. Terima kasih membersamai. Kita doakan semoga seluruh abdi negara di TNI dan Polri dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjaga negeri ini. Keluargaku, jamaah sekalian yang saya cintai, malam hari ini insyaallah kita akan belajar dengan singkat dan padat tentang sesuatu yang sangat penting, yang menentukan kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan hidup kita di dunia sampai akhirat. Kita sering berdoa supaya sukses dunia akhirat, tapi jarang di antara yang berdoa itu mewujudkan doanya lewat perilaku dan ikhtiarnya. Adik-adik yang kuliah berdoa ingin lulus tapi tak pernah belajar, tak mungkin lulus. Yang berdagang berdoa supaya untung dan sukses tapi tak pernah mau buka tokonya, tak akan sukses. Demikian kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, tapi tidak pernah menunjukkan doa kita itu bagaimana berperilaku hasanah di dunia supaya hasanah di akhirat dan terbebas dari ancaman neraka. Untuk itulah insyaallah malam hari ini kita belajar dengan cepat dan singkat, tapi sebelumnya saya ingin bacakan satu hadis yang diteruskan informasi ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kemudian dicantumkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, yang hadis ini nanti akan memberikan semua nilai yang sama untuk para penuntut ilmu, baik yang ada di dalam masjid, di lantai dasar, di atas, di luar, supaya tidak merasa bahwa saya di luar kalau tak bisa lihat ustaz berkurang pahala saya atau sedikit keutamaan saya. Maka hadis ini insyaallah memberikan penilaian yang sama bergantung pada keikhlasan dan niatnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya persingkat sanadnya, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu atau kama qala bihadhin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man, siapapun, ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah, kata sambung menunjuk pada objek secara tunggal, sifatnya umum. Jadi ditawarkan oleh Nabi kepada siapapun. Kalau kita temukan ada ayat, ada hadis menunjuk pada kita, dibuka dengan man,
Maka kata para ulama, berkata sebagian, posisikan kata itu untuk kita secara personal. Saya baca hadis ini, rasakan hadis ini Nabi beri pesan untuk saya, wahai Adi Hidayat. Nah, sekarang tangkap man ini oleh bapak ibu masing-masing. Man, siapapun. Nah, saya agak kurang cocok menerjemahkan barang siapa ya. Kan suka ada diterjemahkan barang siapa. Saya agak kurang cocok karena sampai sekarang saya di Istiqlal, saya belum temukan itu barang milik siapa. Jadi man siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sekarang yang di dalam masjid, di luar masjid, di parkiran, dekat oto, dekat Honda, dekat dengan tiang, dimanapun. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya dengan satu tujuan, menuntut ilmu walaupun melalui jalan yang tidak mudah. Nabi tidak mengatakan man salaka syari'an, tapi man salaka tariqan. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kecil berliku, luas pun padat. Tidak mudah untuk bisa datang ke sini. Ada menembus kepadatan, ada kadang saling berdesakan. Apakah dalam berdesakan menuntut ilmu ada pahalanya? Apakah dalam lelah ada jaminannya? Maka perhatikan kalimat Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang meluangkan waktunya, tenaga pikirannya untuk menempuh jalan yang tidak mudah demi mendapatkan pengetahuan yang menguatkan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau di dunia dia berpadat-padat sulit menempuh jalan itu untuk mengenal Allah lewat ilmu, maka akan diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat malaikat siapapun orang itu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, duduk dimanapun dengan keikhlasan dan niatnya, catat untuk meringankan langkahnya saat hisab di akhirat langsung menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan Allah perintahkan, dan sungguh seluruh malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, untuk membentangkan sayapnya memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Jadi kalau sudah masuk di majlis ilmu, walaupun buyanya, kiainya, ustadznya belum datang, isi dengan zikir minimal doa. Karena ada malaikat khusus diperintahkan oleh Allah, hadisnya sahih, untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Ridhanya malaikat minimal mendapatkan dua hal. Yang pertama, al-istighfar, permohonan ampunan kepada Allah. Itulah sebabnya banyak dulu para ulama yang memberikan wasiat kepada ahli maksiat, kalau ingin tobat datangi majlis ilmu. Ada kisah viral yang kelak diabadikan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Ada pelaku maksiat, dosanya sudah banyak, dia pernah membunuh, dia mabuk, dia berperilaku kriminal. Tiba-tiba dia ingin taubat. Ingat ya, sejahat apapun manusia, sepanjang nyawanya masih di badan, belum sampai kerongkongan, dia masih berhak mendapatkan keadilan Allah untuk meraih hak taubatnya. Jadi jangan pernah kita menyimpulkan celak bagi orang yang masih hidup. Doakan. Ya, Fir'aun pun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Catat tuh ya. Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya tuh. Pernah mengaku Tuhan, menantang langsung. Tapi Allah tetap adil memberikan haknya. Diberikan kesempatan sampai rohnya di kerongkongannya. Dikirimkan 2 orang nabi dengan mukjizat yang nyata supaya kenal Allah. Cuma sayang Fir'aunnya menolak. Ya. Jadi kalau Anda tidak sekuat Firaun, tidak sehebat Firaun, jangan ikut-ikut seperti Firaun. Maka di sini masih punya hak. Kalau hak itu digunakan, sebagian ulama menyarankan pergi ke tempat majlis Syekh fulan, ulama fulan, buya fulan. Datang orang ini di perjalanan, belum sampai ke majlisnya, tiba kemudian di pertengahan hanya lebih 1 jengkal, ajalnya tiba dan meninggal dia. Wafat. Maka apa yang kemudian difirmankan oleh Allah sebagai berita yang kelak kisah ini pun dirangkum di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100.
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah hidupnya lebih baik, dekat dengan Allah, lalu menjadikan aktivitasnya karena Allah, makannya karena Allah, dagangnya ingin dapat ridha Allah, belajarnya supaya kenal Allah, mendidiknya supaya didekati oleh Allah, bekerjanya supaya mendapat ridha Allah, dan dia mulai merubah itu dengan belajar. Setelah pulang dari majlis ilmu masih hidup, ada ajalnya masih panjang, oleh Allah akan dirubah kehidupannya. Satu, ketenangannya ditambahkan pada hatinya. Yang kedua, dibuka pintu hidup yang baru yang lebih berkah. Jadi kalau datang ngaji jangan berharap dapat dunia. Ciri pertama berhasil ngajinya itu hati menjadi semakin tenang, imannya bertambah, ilmunya meningkat. Setelah itu terjadi perubahan hidup. Dunia sementara, besok lusa kita meninggal dunia. Tapi yang terjadi ada perubahan yang kita bawa. Kalaulah pun keluar dari rumah, wa may yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendekati Allah, berubah hidupnya, ingin jadi lebih baik, apapun profesinya. Tiba kemudian ingin dekat dengan Allah, ingin ikut petunjuk Nabi, belum sampai ke majlisnya, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, meninggallah di pertengahan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ternyata walaupun belum sampai ke majlis ilmu, pahalanya sudah dituliskan. Di antara pahala itu ampunan yang didapatkan oleh penuntut ilmu ini akibat dari doa yang disampaikan oleh malaikat merespon istighfar penuntut ilmu ini. Jadi yang tadi ahli maksiat itu di jalan dia sambil taubat, astagfirullah, ampuni saya ya Allah, maksiat banyak ya Allah, saya ingin kembali ingat kepada Engkau ya Allah. Di jalan dia meninggal dunia, kalimat itu diaminkan oleh malaikat, menggugurkan seluruh dosanya, masuk surga. Sekarang coba bandingkan dengan bapak ibu ini. Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Mumpung ada pak polisi itu. Ada yang mabuk, ada yang pernah zina. Ini ada orang perilaku kriminal, bunuh 100 orang, mabuknya khatam, zinanya dikerjakan, dia taubat mendatangi majlis ilmu, belum sampai dapat ampunan Allah, digugurkan dosanya. Jadi kalau Anda sudah sampai di sini, duduk, menyimak, sampai belum juga dapat ampunan Allah merubah kehidupan kita, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Maka bagian yang pertama di antara sunnahnya isi dengan istighfar. Maka malaikat akan mengatakan, amin ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulana, ampuni si fulan, ampuni si fulana. Yang kedua, mengaminkan doa yang dimohonkan. Maka sunnahnya, kalaupun belum datang, isi dengan doa minta. Boleh jadi di antara sekian doa yang belum terkabul itu, mustajabnya di majlis ilmu. Lalu lanjutkan. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui sejak dia melangkahkan kaki dari tempat dia menetap, datang ke majlis ilmu sampai dia pulang, maka penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan kepada Allah khusus untuk orang-orang itu. Hanya ini perkara gaib. Ya, kalau mau dicari tinggalkan majlis ilmu, datang ke laut, kosong majlisnya nanti. Terakhir, ini poinnya. Majlis yang bagaimana yang melahirkan fadilah, keutamaan-keutamaan tadi? Majlis yang diisikan oleh para ulama yang punya 4 sifat, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nanti mengarang kitab At-Tibyan, mengarang kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Di kitab At-Tibyan sebagai pembuka adab penuntut ilmu, beliau mengatakan kurang lebih demikian: wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu. 1. Wa dhaharat diyanatuhu. 2. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 3. Washtaharat siyanatuhu. 4. Paham? Tidak.
Dan tidaklah penuntut ilmu menemukan ulama untuk belajar. Yang disebut ulama itu ada 4 sifat, kata Imam Nawawi. Kalau menemukan yang seperti ini, maka inilah yang disebut warathatul anbiya. Yang pertama, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin belajar tafsir, cari yang pakar tafsir. Bapak ibu ingin belajar hadis, cari yang betul-betul paham hadis. Bapak ibu ingin belajar mengaji Al-Quran, cari orang-orang yang memang sudah khatam ilmu tentang Al-Quran. Karena nanti akan tiba masanya orang-orang tak berilmu bisa mengajar. Orang-orang tidak berilmu bisa memberikan fatwa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba, kata Nabi, satu masa orang-orang tidak jelas tiba-tiba tampil menjadi pengajar, gelarnya menjadi banyak, dan ada fansnya, ada pengikutnya, ada subscribernya. Anehnya banyak ditanya, banyak diminta pendapat, kemudian diberikan fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Memberikan fatwanya salah, orang-orang pun ikut salah. Maka catatan yang pertama, kalau ingin cari ulama yang betul, cari pakar, cari di bidangnya. Kalau kata Imam Muslim, coba usahakan yang ada sanadnya sehingga ilmunya benar terjaga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Bagus agamanya. Apa di antara ciri bagus agamanya? Kita agak sulit lihat, ini Buya ini tahajud enggak malamnya? Baca Quran tidak? Puasa tidak? Agak sulit. Tapi diberi tanda dalam hadis tadi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Nabi itu saat mengajar tidak mewariskan dirham dan dinar. Maka ulama nabawi, ulama rabbani tidak mengajar untuk mencari dunia. Ya, jadi bukan mengajar untuk cari amplop. Kalau amplopnya tebal, sahih. Amplopnya tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ya. Wala tamnun tastakthir. Jangan sampai ada orang mengajarkan agama menukar akhirat untuk dunianya. Karena itu jangan sampai jamaahnya cari akhirat, buyanya, ustadznya cari dunia, celaka itu. Karena itu nanti kalau ada undang-undang saya itu tak usah mikir dunia. Ya, tak usah mikir materi, jangan tak usah siapkan amplop ini berapa, tak usah. Saya ada waktu sehat datang. Ya, urusan kami urusan akhirat. Nanti bapak ibu cari akhiratnya, ulama mengajarkan akhiratnya, maka nyambung koneksinya. Ulama disifati ulama tapi mencari dunia, ilmunya akan sebatas dunianya. Saat selesai pengajian, hilang ilmunya. Diingat di dalam masjid, tidak jadi praktek dalam kehidupan keseharian. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan jelas ma'rifatnya. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kapan ciri ulama kenal Allah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguh para ulama yang betul-betul kenal Allah itu yang khasyah, yang takut kalau kalamnya tidak disukai oleh Allah, kalau fatwanya menyimpang dari ridha Allah. Maka kalau dia bicara, dia timbang Allah ridha atau tidak. Kalau dia memberikan fatwa, dia timbang sesuai tidak dengan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, yang terakhir, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya pun baik. Pintar tapi senang mencela, tak baik. Nanti melahirkan murid yang senang mencela. Kalau muridnya pandai mencela, setiap kali beramal hilang pahalanya. Bapak sholat sekarang keluar, ya, mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela. Awas, ini penting saya ingatkan karena di hadis Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan akan tiba satu masa sekelompok orang yang hilang pahalanya, bangkrut di akhirat karena habis amal solehnya diikuti oleh amal salahnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada sekelompok orang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya banyak. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, gemar berzakat. Hanya sayang, ya'ti qad syatama hadza, dia pun senang mencela si fulan, suka saling cela.
wa qadzafa hada, senang saling menuduh.